Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika 130 2 PPA 307 jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Bersama saya Herdianti Darwis. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang data statistik. Objektif pada pertemuan kedua ini adalah kita akan membahas tentang variabel, tentang data, dan tentang analisis data. Baik, kita masuk pada variabel. Variabel secara bahasa diserap dari bahasa Inggris dari kata variable. Variable terdiri atas dua suku kata, vary dan able. Vary bermakna bervariasi, able bermakna bisa. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang bisa bervariasi. Menurut Frankel dan Whelan, variabel adalah suatu konsep atau sifat yang memiliki nilai yang bervariasi. Sebagai contoh, jenis kelamin merupakan salah satu variabel. Kenapa? Karena di dunia ini jenis kelamin tidak hanya memiliki satu nilai, tapi memiliki dua nilai yang bervariasi, yaitu laki-laki dan perempuan. Berat badan juga dapat digolongkan sebagai sebuah variabel, karena berat badan bermacam-macam. Ada yang 45 kg, ada yang memiliki berat badan 50 kg, dan seterusnya. IPK juga merupakan sebuah variabel, dan kepuasan juga dapat dijadikan sebagai sebuah variabel, karena nilai kepuasan bisa berupa sangat puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas, dan lain-lain. Terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen sendiri, dari namanya, dependen bermakna terikat atau tergantung. Nah, variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat atau kriteria, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau terikat atau tergantung oleh faktor-faktor atau variabel lain. Sementara variabel independen, dari namanya, independen bermakna bebas, sehingga variabel independen disebut juga variabel bebas atau variabel prediktor, yaitu karena dia bersifat bebas, maka variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh yang lain, tidak tergantung dari yang lain, tapi justru variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Baik, kita masuk pada data. Datum bermakna fakta, sementara data adalah bentuk jamak dari datum. Jadi, ketika kita mendapatkan sebuah fakta, maka itu baru disebut datum. Namun ketika fakta tersebut terkumpul lebih dari satu, maka disebut sebagai data. Atau dapat disimpulkan bahwa data adalah kumpulan fakta, baik berupa angka, karakter, simbol, gambar, isyarat, tulisan, suara, bunyi, bau, panas, dan lain-lain. Secara umum, data terbagi atas dua, yaitu data kualitatif yang biasa juga disebut dengan data kategorik, dan yang kedua adalah data kuantitatif yang disebut juga dengan data numerik. Kualitatif atau kualitas bermakna data yang tidak berbentuk angka. Contoh, data jenis kelamin, agama, ras, warna, tingkat kepuasan, dan pendidikan. Semua contoh ini menunjukkan tentang kualitas, dan pada proses analisisnya nanti harus dibuat dalam bentuk kategorik. Adapun kuantitatif atau data kuantitatif, data tentang kuantitas. Kuantitas bermakna jumlah. Maka pada dasarnya data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Contoh, tinggi, panjang, umur, gaji, dan lain-lain. Yang kesemuanya merupakan data numerik. Data statistik adalah data yang berwujud angka atau bilangan. Nah, bagaimana dengan data yang awalnya tidak berwujud angka? Bagaimana dengan data kualitatif? Nah, pada analisis,
data kualitatif semua akan dibuat dalam bentuk kategorik dan dibuat dalam bentuk angka. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua angka dapat disebut statistik? Angka harus memenuhi atau menunjukkan suatu ciri dari suatu penelitian secara agregatif. Artinya, penelitian itu boleh hanya mengenai satu individu saja, tetapi pencatatan dilakukan lebih dari satu kali. Sebagai contoh, Budi melakukan penelitian untuk dirinya sendiri tentang berat badan selama 1 bulan. Objeknya hanya Budi saja, tapi pencatatan dilakukan lebih dari satu kali, yaitu selama 1 bulan, sehingga data atau angka-angka yang terkumpul adalah data yang dapat disebut sebagai data statistik. Atau yang kedua adalah penelitian atau perencanaan dilakukan 1 kali saja, tetapi individu yang diteliti harus lebih dari 1. Misalnya, terdapat penelitian tentang berat badan, pengaruh berat badan terhadap kemampuan berlari misalnya. Objeknya bisa mengumpulkan data dari 30 orang yang mungkin saja diukur dalam waktu yang bersamaan. Baik, berdasarkan bentuknya, data terbagi atas 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Diskrit maknanya adalah bulat, sehingga data diskrit adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nilainya harus berbentuk nilai yang bulat. Contoh, jumlah anak, jumlah mobil, dan lain-lain. Misalnya, Budi memiliki seorang adik yang masih berumur 2 tahun, sementara Budi adalah berumur 18 tahun. Ketika Budi ditanya, Budi, kamu bersaudara berapa orang? Maka Budi pasti menjawab 2 orang. Tidak mungkin Budi menghitung 1,2 orang. Kenapa? Karena jumlah orang harus berbentuk diskrit, harus berbentuk bulat. Tidak boleh dalam bentuk pecahan. Demikian juga pada jumlah mobil, jumlah barang, jumlah karyawan, jumlah siswa, jumlah mahasiswa, dan lain-lain. Adapun data kontinu artinya adalah data yang nilainya dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yang tidak terbatas. Contoh, berat badan. Berat badan ada yang 40,5 kg, ada yang 20,5 kg, 20,7 kg, 100,5 kg, dan seterusnya. Jarak pun demikian. Ada data jarak yang 2,1, 2,5 km, 10 km, atau misalnya 15,7 km, dan seterusnya. Semuanya, jika dia dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka dapat digolongkan sebagai data kontinu. Berdasarkan skalanya, data terbagi atas 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal dan data ordinal termasuk pada data kualitatif. Sementara data interval dan data rasio adalah data kuantitatif. Sebagaimana tadi telah kita pelajari bahwa data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Dia menunjukkan kualitas. Sementara data kuantitatif menunjukkan angka atau kuantitas. Nah, data nominal adalah data yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek ke dalam 2 kategori atau lebih. Kategori di sini bersifat saling lepas, di mana satu objek hanya boleh masuk pada satu kategori saja, dan angka pada kategori hanya sebagai simbol dari suatu kategori. Jadi, sebagai contoh, misalnya jenis kelamin. Ketika kita diberikan sebuah kuesioner dan diminta untuk mengisi jenis kelamin, maka kita hanya boleh memilih satu dari 2 opsi yang diberikan, di mana angka di sini dapat berupa 1, 2, dan seterusnya. Ataupun warna mata, misalnya warna iris mata bisa berupa coklat, biru, hijau, hitam, dan lain-lain. Sebagai contoh, ini adalah misalnya sebuah kuesioner yang diberikan. Silakan mengisi jenis kelamin, status, suku, dan pekerjaan. Ini adalah contoh nominal, data nominal, di mana ketika diminta jenis kelamin,
maka disimbolkan 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Status, 1 untuk belum menikah, 2 untuk menikah. Suku, 1 Bugis, 2 Makassar, 3 Jawa, 4 lainnya. Di mana angka-angka ini hanya menunjukkan sebagai simbol saja, tidak bermakna bahwa 1 lebih baik daripada 2 ataupun sebaliknya. Sehingga angka-angka ini hanya sebagai nominal saja. Baik, data ordinal. Ordinal pada dasarnya bermakna urutan, bersifat urutan, mengurutkan, yaitu berasal dari kata order atau ordo, sehingga data ordinal adalah data yang disusun dengan mengurutkan objek dari tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi ataupun sebaliknya, dengan jarak yang tidak harus sama. Angka pada kategori tersebut sebagai gradasi atau perbedaan tingkat. Misalnya, sebuah restoran melakukan survei tentang rasa makanan yang dijual. Pelanggan boleh memilih nilai 1-10 untuk menggambarkan rasa dari makanan tersebut. Misalnya 1 untuk menunjukkan sangat tidak enak, sampai 10 adalah level untuk sangat enak. Misalnya pendidikan SD adalah level yang tingkatan yang paling rendah, misalnya sampai S3 tingkatan yang tertinggi, ataupun boleh disusun sebaliknya. Misalnya juga indeks prestasi mahasiswa di mana nilai 80-100 dikategorikan sebagai A, 65-79 dikategorikan sebagai B, dan seterusnya, di mana 0-44 adalah nilai E. Di sini menunjukkan bahwa jarak dari setiap kategori tidak harus sama, di mana dari A sampai E menunjukkan perbedaan tingkat. A sebagai nilai yang sangat baik dan E sebagai nilai yang sangat buruk. Ini adalah contoh kuesioner yang diberikan. Misalnya pendidikan, seorang responden harus mengisi tingkatan pendidikan di mana pendidikan disimbolkan dari 1 sampai 6, di mana nilai ini tidak hanya bermakna sebagai nominal saja, tapi juga menunjukkan ordinal atau menunjukkan urutan dari tingkatan pendidikannya. 1, ketika responden memilih 1, maka dapat dimaknai sebagai pendidikan yang paling rendah, dan ketika misalnya responden memilih master ataupun misalnya S3 dan seterusnya, maka dikatakan bahwa pendidikannya tinggi. Data ordinal juga dapat berupa data yang dikumpulkan dari kuesioner yang menggunakan skala Likert seperti contoh yang diberikan pada halaman ini, yaitu di mana responden bisa memilih sangat baik, kurang baik, dan seterusnya. Di sini menggunakan skala Likert, dan pada proses pengolahan biasanya skala Likert akan akan dinominalkan dan harus sesuai dengan ordinal atau urutan, di mana misalnya sangat baik disimbolkan menjadi 5, baik sebagai 4, dan seterusnya. Baik disimbolkan semakin ke bawah semakin buruk, ataupun semakin rendah bermakna semakin baik, itu boleh. Data interval adalah data yang disusun dengan jarak nilai yang satu dengan yang lainnya adalah sama, di mana angka dalam interval tersebut menunjukkan perbedaan besar atau kecil, tinggi atau rendah, dan tidak dikenal adanya nilai nol mutlak. Sebagai contoh, data interval adalah tanggal. Misalnya kita menyusun data berdasarkan data per hari, 1 hari, atau 2 hari, atau 3 hari, dan seterusnya. Dan misalnya juga data suhu. Data suhu termasuk data interval. Kenapa? Karena 0 derajat pada suhu bukan merupakan 0 mutlak. 0 di sini, 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu, tapi data 0 derajat berarti data suhu pada hari tersebut misalnya adalah bernilai 0 derajat. Misalnya juga dari pengukuran nilai dari sebuah ujian atau dari sebuah hasil penelitian,
dapat dibuat dalam bentuk data interval. Ini adalah contoh data interval di mana data-data telah dibentuk ke dalam interval dengan jarak yang sama. Misalnya data usia. Data rasio adalah data yang disusun dengan jarak nilai yang satu dengan yang lainnya adalah sama dan memiliki nilai nol mutlak. Angka dalam data rasio juga menunjukkan tingkatan atau perbedaan dengan membandingkan nilainya besar, kecil, tinggi, rendah, dan lain-lain. Di mana misalnya gaji, jarak, tinggi, berat benda 0 berarti menunjukkan bahwa 0 di sini bernilai nol mutlak, yaitu betul-betul tidak memiliki berat. Berdasarkan sumbernya, data terbagi atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Primer sendiri bermakna utama atau pertama, sehingga data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini, peneliti sebagai orang yang utama atau orang yang pertama mengumpulkan data tersebut, atau disebut juga first hand data. Contoh, data kuesioner dan data observasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Yang kedua adalah data sekunder. Sekunder bermakna kedua, di mana data sekunder bermakna data yang bersumber dari orang lain ataupun penelitian yang telah ada, sehingga kita sebagai peneliti merupakan orang yang kedua atau disebut juga second hand data. Sebagai contoh, ketika peneliti ingin mengolah data atau menganalisis data tentang kependudukan, maka dia tidak bisa melakukan atau mengumpulkan data sendiri. Ada badan khusus yang telah mengumpulkannya, yaitu BPS, sehingga data dapat diambil dari Badan Pusat Statistik. Ataupun misalnya data curah hujan. Curah hujan sulit untuk diteliti secara langsung, sehingga kita boleh meminta data yang telah dikumpulkan dari badan yang khusus untuk mengumpulkan data tersebut, yaitu dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ataupun data yang misalnya dikumpulkan dari industri yang telah dikumpulkan dari manajemen dari industri itu sendiri. Kita hanya mengolah dan mereka yang mengumpulkan. Itu juga termasuk dalam data sekunder. Adapun berdasarkan luasnya elemen yang diteliti, data terbagi atas dua, yaitu data yang dikumpulkan melalui sensus dan data yang dikumpulkan melalui sampling atau survei. Nah, data sensus adalah data yang dikumpulkan dengan jalan mencatat atau meneliti seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Sementara sensus sendiri adalah pencatatan data secara menyeluruh terhadap elemen yang menjadi objek penelitian tanpa terkecuali. Tentu, data sensus memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihannya adalah hasil yang diperoleh merupakan nilai karakteristik yang sebenarnya. Kenapa? Karena sasaran penelitian dalam sensus mencakup seluruh objek yang berada dalam populasi. Sementara kelemahannya adalah karena sensus harus mendata seluruh objek atau seluruh populasi, maka tentu membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan peralatan yang lebih banyak dan lebih mahal. Adapun data sampling adalah data yang dikumpulkan dengan jalan mencatat atau meneliti sebagian kecil saja dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Sampling sendiri adalah cara pengumpulan data dengan mencatat atau meneliti sampel saja. Dan sampling juga biasa disebut dengan survei. Adapun kelebihan dan kelemahan data sampling adalah kelebihannya dapat dilaksanakan dengan waktu, tenaga, biaya, dan alat yang relatif lebih kecil. Namun, jika sampel yang diambil tidak bersifat representatif, maka kesimpulan yang dikenakan terhadap populasi akan tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada populasi. Nah, contoh konkret yang dapat kita lihat antara perbedaan data sensus dan data sampling adalah pada proses pemilihan umum. Misalnya pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden,
data sensus dikumpulkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau dalam hal ini adalah KPU, di mana KPU mengumpulkan seluruh data atau seluruh hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Sementara data sampling direpresentasikan oleh misalnya data yang dikumpulkan oleh lembaga survei, di mana lembaga survei hanya melakukan survei atau memilih sampel beberapa titik, beberapa TPS yang dijadikan sebagai sampel mewakili setiap provinsi, setiap pulau, sehingga diperolehlah sebuah kesimpulan dan sebuah hasil yang disebut dengan quick count. Sementara KPU mengumpulkan data yang hasilnya adalah real count. Real count adalah hasil dari data sensus, dan quick count adalah hasil dari data sampling atau data survei. Nah, di sini sangat-sangat terlihat bahwa tentu KPU harus mengeluarkan banyak dana, banyak waktu, banyak biaya untuk mengumpulkan data real count. Sementara lembaga survei, kenapa hasilnya bisa relatif lebih cepat, biayanya relatif lebih mudah, karena lebih murah, dengan biaya dan alat yang relatif lebih kecil karena tidak harus mengumpulkan data dari seluruh TPS seluruh Indonesia ataupun tidak harus mengumpulkan seluruh data dari populasi. Sehingga di sini kita bisa melihat kelemahan dan kelebihan antara real count dan quick count. Nah, adapun dari hasil, tentu jika quick count dilakukan dengan benar, dengan teknik yang benar, maka quick count bisa merepresentasikan hasil dari real count itu sendiri. Namun, bisa menjadi sebuah pendekatan untuk real count itu sendiri. Namun, jika lembaga survei tidak melakukannya secara independen, maka bisa saja hasil quick count tidak bisa mendekati hasil real count. Di sini tentu hasil real count menunjukkan true value, hasil yang betul-betul menunjukkan hasil yang sebenarnya. Sementara data sampling hanya memberikan pendekatan saja dengan tingkat error dan tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan waktunya, data terbagi atas dua, yaitu data runtun waktu dan data kerat lintang. Runtun waktu dikenal juga dengan time series, dan data kerat lintang dikenal juga dengan cross section. Data runtun waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Misalnya, data curah hujan, data yang dikumpulkan setiap harinya selama 30 tahun misalnya oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Data kerat lintang adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambar perkembangan suatu kegiatan pada waktu itu saja. Contoh, data sensus pada 2010 yang dilakukan hanya menggambarkan data kependudukan pada tahun itu saja. Baik, kita masuk pada analisis data. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sementara menurut Lexi, analisis adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat berbentuk salah satu dari dua macam ini, yaitu dapat berbentuk analisis kuantitatif ataupun analisis kualitatif. Yang mana yang disebut analisis kuantitatif? Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Nah, hasil dari analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.
Adapun analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik ataupun ekonometrik, ataupun model-model tertentu lainnya. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahannya saja, misalnya pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini, hanya sekedar membaca tabel, grafik, atau angka yang tersedia dengan melakukan uraian dan penafsiran. Baik, itulah tadi penjelasan tentang data, konsep dasar tentang data statistik, tentang variabel, tentang analisis data yang harus dipahami sebelum masuk pada tahapan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, pada hari ini kita telah menyelesaikan satu topik tentang data, memahami ruang lingkup tentang data, variabel, dan analisis data, sehingga satu bagian telah kita selesaikan pada roadmap yang telah kita rencanakan bersama. Selanjutnya, pekan depan kita akan masuk pada statistika deskriptif, yaitu pada visualisasi atau penyajian data. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan ketiga. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.